Permukaan bumi, dengan segala keragamannya, adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor alam. Geomorfologi, sebagai cabang ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, berperan penting dalam memahami bagaimana lanskap yang kita lihat saat ini terbentuk. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi berbagai bentuk lahan yang menakjubkan, proses yang membentuknya, serta relevansi ilmu geomorfologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan gunung. Gunung adalah salah satu bentuk lahan yang paling mencolok dan megah di permukaan bumi. Dengan puncaknya yang menjulang tinggi dan lereng curam, gunung seringkali menjadi simbol keindahan alam. Pembentukan gunung dapat terjadi melalui beberapa proses, salah satunya adalah aktivitas tektonik. Ketika lempeng-lempeng bumi bergerak dan bertabrakan, mereka dapat menghasilkan tekanan yang cukup besar untuk mengangkat lapisan-lapisan tanah dan batuan ke atas, membentuk pegunungan. Contoh nyata dari proses ini dapat kita lihat pada pegunungan Himalaya, yang terbentuk akibat tabrakan antara lempeng India dan Resia. Pegunungan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga menyimpan banyak misteri dan budaya yang kaya. Selain itu, kita juga memiliki gunung berapi yang terbentuk melalui aktivitas vulkanisme. Gunung Fuji di Jepang adalah contoh yang sempurna. Dengan bentuk kerucut yang simetris dan puncak bersalju, Gunung Fuji menarik perhatian banyak orang. Proses pembentukan gunung berapi melibatkan letusan magma dari dalam bumi yang keluar ke permukaan, membentuk lapisan-lapisan lava yang membeku. Aktivitas vulkanik ini tidak hanya membentuk gunung, tetapi juga dapat menciptakan pulau-pulau baru di lautan, seperti yang terjadi di Kepulauan Hawaii. Namun, tidak semua bentuk lahan yang menarik adalah gunung. Lembah juga memiliki daya tarik tersendiri. Lembah adalah depresi panjang di permukaan bumi yang seringkali dialiri oleh sungai. Proses pembentukan lembah ini bisa sangat beragam. Salah satu cara paling umum adalah melalui erosi oleh sungai. Air yang mengalir dengan kuat dapat mengikis tanah dan batuan, menciptakan lembah yang dalam dan curam. Grand Canyon di Amerika Serikat adalah contoh sempurna dari lembah yang terbentuk melalui proses ini. Dengan kedalaman lebih dari 1 mil dan panjang sekitar 277 mil, Grand Canyon tidak hanya menakjubkan secara visual, tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah geologi bumi. Di sisi lain, lembah juga bisa terbentuk melalui aktivitas glasial. Gletser yang bergerak perlahan dapat mengikis batuan dan tanah, membentuk lembah berbentuk U yang khas. Lembah Baliem di Papua, Indonesia, adalah contoh lembah yang dipengaruhi oleh aktivitas glasial. Keindahan alamnya yang masih alami dan budaya masyarakat lokal yang kaya menjadikan lembah ini tempat yang menarik untuk dieksplorasi. Selanjutnya, mari kita bicarakan gurun. Gurun adalah wilayah yang ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah, sehingga vegetasi jarang tumbuh. Proses pembentukan gurun seringkali dipengaruhi oleh iklim kering dan posisi geografis. Gurun Sahara, yang terletak di Afrika Utara, adalah salah satu gurun terbesar di dunia. Dengan luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi, gurun ini memiliki pemandangan yang menakjubkan dengan bukit pasir yang menjulang tinggi. Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai tempat terkering di bumi, menunjukkan bagaimana kondisi ekstrim dapat membentuk lanskap yang unik. Di sisi lain, Gurun Gobi di Asia, yang merupakan gurun semi kering, menunjukkan keragaman bentuk lahan yang dihasilkan oleh kombinasi iklim dan aktivitas manusia. Dataran tinggi dan dataran rendah juga merupakan bagian penting dari geomorfologi. Dataran tinggi, yang merupakan daerah luas dengan ketinggian relatif tinggi, seringkali terbentuk akibat pengangkatan tektonik atau aktivitas vulkanik. Contohnya, dataran tinggi Tibet, yang dikenal sebagai atap dunia, adalah hasil dari pergerakan lempeng yang mengangkat tanah ke ketinggian yang luar biasa. Dataran tinggi ini memiliki ekosistem yang unik dan menjadi habitat bagi berbagai spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Sebaliknya, dataran rendah adalah wilayah dengan ketinggian rendah yang sering kali subur dan memiliki permukaan datar atau sedikit bergelombang. Dataran rendah ini seringkali menjadi tempat pertanian yang subur, seperti dataran rendah Mesir di sepanjang Sungai Nil. Keberadaan sungai yang mengalir di dataran rendah ini memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, menjadikannya salah satu daerah paling produktif di dunia. Pantai juga merupakan fitur geomorfologi yang menarik, menjadi batas antara daratan dan lautan. Pantai memiliki berbagai bentuk, mulai dari pantai berpasir yang lembut hingga pantai berbatu yang curam.
Proses pembentukan pantai sangat dipengaruhi oleh gelombang laut dan arus. Pantai-pantai di Bali, Indonesia, misalnya, dikenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang ideal untuk berselancar. Namun, pantai juga menghadapi tantangan, seperti erosi yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Proses geomorfologi yang utama adalah erosi. Erosi adalah pengikisan material bumi oleh agen-agen seperti air, angin, es, gravitasi, dan aktivitas organisme. Air dari sungai, ombak, dan hujan dapat mengikis batuan dan tanah, menciptakan lembah dan delta. Delta, yang terbentuk di muara sungai, adalah contoh lain dari bentuk lahan yang menarik. Delta Sungai Mekong, misalnya, adalah salah satu delta paling produktif di dunia, mendukung kehidupan jutaan orang. Selain air, angin juga memiliki peran penting dalam membentuk lanskap. Angin dapat membentuk bukit pasir di gurun atau pantai, menciptakan pola yang unik. Proses ini dikenal sebagai deflasi, di mana angin mengikis material halus dari permukaan tanah. Di daerah kering, kita dapat melihat bagaimana bukit pasir bergerak dan berubah bentuk seiring waktu. Gletser, sebagai agen erosi lainnya, juga memiliki dampak besar pada bentuk lahan. Gletser yang bergerak perlahan dapat mengikis batuan dan tanah, membentuk lembah berbentuk U dan danau glasial. Danau-danau ini seringkali memiliki keindahan yang menakjubkan, seperti Danau Baikal di Rusia, yang merupakan danau terdalam di dunia. Gravitasi juga berperan dalam proses geomorfologi. Gerakan massa tanah dan batuan, seperti longsoran, dapat membentuk lereng yang curam dan mempengaruhi bentuk lahan secara keseluruhan. Selain itu, aktivitas organisme, seperti akar tumbuhan, juga dapat mempengaruhi bentukan lahan. Akar yang kuat dapat membantu menstabilkan tanah, tetapi juga dapat menyebabkan pengikisan jika tumbuhan mati atau ditebang. Pentingnya geomorfologi tidak bisa diremehkan. Ilmu ini memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Dalam geologi, pemahaman tentang bentuk lahan membantu kita memahami sejarah bumi dan proses-proses yang membentuknya. Dalam geografi, geomorfologi menyediakan informasi tentang distribusi dan karakteristik bentuk lahan yang penting untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Di bidang teknik sipil, pemahaman tentang geomorfologi sangat penting untuk perencanaan infrastruktur. Ketika membangun jembatan, jalan, atau bangunan, para insinyur harus mempertimbangkan bentuk lahan dan proses alami yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur. Misalnya, di daerah rawan longsor, perencanaan yang hati-hati diperlukan untuk menghindari bencana. Selain itu, geomorfologi juga berperan dalam pengelolaan lingkungan. Dengan memahami bentuk lahan dan proses yang membentuknya, kita dapat lebih baik memprediksi risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan erosi pantai. Pengetahuan ini sangat penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan memahami geomorfologi, kita dapat lebih menghargai keindahan dan kompleksitas permukaan bumi. Setiap gunung, lembah, gurun, dan pantai memiliki cerita untuk diceritakan, dan ilmu ini membantu kita mengungkap misteri tersebut. Selain itu, pemahaman ini juga mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan kita. Dalam dunia yang terus berubah, di mana aktivitas manusia seringkali berdampak negatif pada alam, pengetahuan geomorfologi menjadi semakin penting. Akhirnya, mari kita ingat bahwa permukaan bumi adalah hasil dari proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Setiap bentuk lahan yang kita lihat saat ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor alami dan manusia. Dengan memahami geomorfologi, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu bumi, tetapi juga dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, di mana kita hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, geomorfologi bukan hanya sekadar ilmu, tetapi juga merupakan jendela untuk melihat keindahan dan kompleksitas dunia di sekitar kita.